Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi presentasi kami yang berjudul Bioteknologi dan Permasalahannya. Sebelumnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Yusuf Ibrahim MPD MP dan Bapak Sofyan Hendrayana SPD MPD selaku dosen Ilmu Alamiah Dasar. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Evi Nur Apriliani dengan nomor NPM 205060031. Yang kedua, saya sendiri, Anggia Lukita Dewi dengan nomor NPM 205060025. Yang ketiga, Anissa Nur Fitriani dengan nomor NPM 205060026. Dan yang terakhir, Anissa Yulianti dengan nomor NPM 205060016. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup, seperti enzim, alkohol, antibiotik, dan asam organik. Dalam proses produksi, untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia, bioteknologi adalah ilmu terapan yang menggabungkan berbagai cabang ilmu dalam proses produksi barang dan jasa. Bioteknologi secara sederhana sudah dikenal oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Sebagai contoh, di bidang teknologi pangan adalah pembuatan bir, pembuatan roti, dan pembuatan keju yang sudah dikenal sejak abad ke-19. Pemuliaan tanaman untuk menghasilkan varietas-varietas baru di bidang pertanian, serta pemuliaan dan reproduksi hewan. Baik, selanjutnya ada bioteknologi di bidang pangan. Dengan menggunakan teknologi rekayasa genetika, kultur jaringan, dan DNA rekombinan, dapat dihasilkan tanaman dengan sifat dan produk unggul karena mengandung zat gizi yang lebih jika dibanding tanaman biasa, serta lebih tahan lama terhadap hama maupun tekanan lingkungan. Penerapan bioteknologi pada masa ini juga dapat dijumpai pada pelestarian lingkungan hidup dari polusi. Sebagai contoh, pada penguraian minyak bumi yang tertumpah ke laut oleh bakteri dan penguraian zat-zat yang bersifat toksik atau racun di sungai atau laut dengan menggunakan bakteri jenis baru. Untuk contoh produk bioteknologi yang pertama di bidang pangan, ada pembuatan bir, roti maupun keju yang sudah dikenal sejak abad ke-19. Yang kedua, pemuliaan tanaman untuk menghasilkan varietas-varietas baru di bidang pertanian, serta pemuliaan dan reproduksi hewan. Terakhir, di bidang medis, antara lain dengan penemuan vaksin, antibiotik, dan insulin, walaupun masih dalam jumlah yang terbatas akibat proses fermentasi yang tidak sempurna. Perubahan signifikan terjadi setelah penemuan bioreaktor oleh Louis Pasteur. Dengan alat ini, produk antibiotik maupun vaksin dapat dilakukan secara massal. Saya Anissa Nur Fitriani dengan NPM 2050626. Yang selanjutnya di sini ada bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang sudah diterapkan sejak ilmu pengetahuan belum berkembang besar. Bioteknologi konvensional terbatas pada peran mikroorganisme melalui proses fermentasi dalam skala kecil dan proses pembuatannya masih sangat sederhana. Di sini ada contoh bioteknologi konvensional. Yang pertama yaitu ada anggur dan bir dari bahan mentah biji sereal dengan bantuan bakteri Aspergillus oryzae. Lalu yang kedua di sini ada roti dari bahan dasar biji sereal dengan bantuan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Lalu yang ketiga ada keju dari bahan dasar susu murni dengan bantuan bakteri Lactobacillus dan Streptococcus. Lalu yang selanjutnya di sini ada bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan metode bioteknologi yang menggunakan prinsip rekayasa DNA
Selain prinsip mikrobiologi dan biokimia, metode ini dilakukan dengan cara memodifikasi gen-gen spesifik dan menyisipkannya pada organisme lain seperti mikroba, hewan, dan tumbuhan. Lalu ada ciri-ciri bioteknologi modern. Yang pertama yaitu menggunakan teknologi yang lebih modern. Yang kedua yaitu memanfaatkan prinsip rekayasa genetik. Yang ketiga yaitu biaya yang relatif lebih mahal. Yang keempat, dapat menghasilkan sifat baru pada organisme. Lalu produk hasil bioteknologi modern yaitu adalah yang pertama ada GMO, Genetically Modified Organism. Lalu yang kedua ada vaksin, yang ketiga ada antibodi monoklonal, yang keempat ada pembuatan insulin oleh bakteri E. coli, yang kelima yaitu ada terapi gen dan lain-lain. Baik, materi selanjutnya, contoh dari bioteknologi modern adalah sebagai berikut. Yang pertama, bayi tabung yang merupakan hasil fertilitasi secara in vitro, ovum dan sperma dipertemukan dalam sebuah wadah sehingga terjadi pembuahan. Yang kedua, tanaman kebal hama yang telah disisip gen penghasil senyawa endoktosin dari Bacillus thuringiensis. Yang ketiga, hormon insulin yang diperoleh melalui teknologi plasmid dalam rekayasa genetik. Keempat, tanaman yang mampu memfiksasi nitrogen melalui penyisipan gen pengontrol fiksasi nitrogen atau gen NIF. Dari bakteri Rhizobium sp dengan perantara plasmid dari Agrobacterium tumefaciens. Kelima, domba Dolly yang merupakan hasil cloning atau transfer inti sel autosum atau diploid ke dalam ovum atau haploid yang telah diambil inti telurnya. Di sini ada bayi tabung. Secara sederhana, bayi tabung adalah proses pembuahan baru dan luar tubuh ibu. Istilahnya in vitro fertilization atau in vitro bahasa Latin artinya dalam gelas atau tabung. Fertilization artinya pembuahan. Dalam proses bayi tabung, mati diambil dari telur ibu, dibuahi dengan sperma di dalam medium cair. Setelah berhasil, embrio kecil yang terjadi dimasukkan ke rahim dengan harapan berkembang. Prosedur program bayi tabung mulai dengan rangsangan indung telur dengan hormon ini untuk memacu perkembangan sejumlah folikel agar menghasilkan sel telur. Perkembangan pematangan sel telur tersebut dipantau secara teratur dengan alat USG dan dilakukan juga pengukuran kadar hormon ekstradional dalam lokasi. Yang terakhir adalah permasalahan atau dampak dari bioteknologi. Yang pertama, kepunahan plasma nutfah. Ragam teknologi rekayasa genetik dalam produksi bibit tanaman dapat memicu kepunahan plasma nutfah. Ini karena petani mulai meninggalkan varian lokal dan memilih budidaya tanaman dengan penampilan fisik yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemberdayaan konservasi plasma nutfah. Yang kedua, kerusakan ekosistem. Penerapan bioteknologi dapat mengganggu habitat makhluk hidup. Jika dibiarkan, hal ini bisa memicu kerusakan ekosistem. Contohnya adalah rekayasa genetik pada bunga matahari yang merugikan kupu-kupu dalam proses penyerbukan. Dan yang terakhir, keracunan. Beberapa gen asing yang disisipkan dalam makanan dapat meracuni manusia, misalnya bakteri Burkholderia cacovenenans pada pembuatan tempe, bongkrek. Efek dari racun biologis yang dihasilkan bakteri itu dapat mengganggu sistem pernapasan dan menyebabkan bahkan kematian bagi manusia. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami berharap presentasi yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.
Kami akan membuka sesi tanya jawab setelah ini. Baiklah, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.